Aktivitas Gunung Merapi keluarkan guguran lava tanpa disertai awan panas hingga jarak luncur capai 3 km mengarah ke arah barat. Warga yang berada di lereng Gunung Merapi, wilayah Magelang, Jawa Tengah, semakin sering mendengar suara gemuruh. Warga desa Krinjing, Magelang masih melakukan aktivitas seperti biasa meski suara gemuruh semakin kerap terdengar. Sebagian besar warga seperti lansia, kaum difabel, ibu hamil, balita dan anak-anak sudah mengungsi ke lokasi pengungsian. Ya dianggap takut ya nggak takut, dianggap takut ya takut sih. Ya dianggap biasa aja. Tetap aktivitas ini ya? Iya biasa. Namun tidak sedikit warga yang merasa khawatir dan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Pemerintah setempat mengimbau kepada seluruh warga agar meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti instruksi. Sementara jalur evakuasi Klaten, Jawa Tengah rusak parah, warga di lereng Gunung Merapi mulai was-was bila sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. Rusaknya jalur evakuasi diakibatkan sering dilaluinya truk material galian C atau penambangan di wilayah lereng Merapi. Apabila terjadi erupsi Merapi, evakuasi warga akan melalui jalur perkampungan dengan terkendala jalan yang sempit. Tapi itu rusak parah sehingga kita alternatifnya lewat kampung. Itu pun terkendala jalannya sempit. Jadi kalau kampung kan sempit, teman-teman, jalan desa itu sempit. Yang jalannya rusak parah. Ternak sapi produktif milik warga di lereng Merapi, Sleman, Yogyakarta juga mulai dievakuasi. 94 sapi perah diungsikan ke lokasi aman karena ditinggal pemiliknya mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi saat ini berstatus siaga level 3. Warga dengan radius 5 km diungsikan ke Balai Desa Glagaharjo. Guna mengetahui kondisi pengungsi, rekan kami Anissa Rizkia dan juru kamera Gard Antakona akan melaporkannya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Glagaharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ini merupakan balai desa yang digunakan untuk tempat pengungsian. Nah, saya akan ajak Anda untuk masuk ke dalam. Memang yang berbeda di masa pandemi COVID ini, ketika Gunung Merapi statusnya dinyatakan siaga atau di level 3, ada bilik-bilik terbuat dari triplek begitu, dan memang mereka tetap menjaga physical distancing satu sama lain, dan ini merupakan tempat pengungsian bagi kelompok rentan, diantaranya tempat saya melaporkan ini adalah warga yang berusia lansia, kemudian ada anak-anak serta orang tua. Selamat siang Ibu, monggo dipun dahar, selamat menikmati makan siangnya. Dan memang saat ini merupakan jam makan siang para warga, diberikan makanan 3 kali sehari. Dan juga tadi juga saya sempat mengunjungi di tempat anak-anak begitu, mereka sedang ada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh relawan. Saat ini saya akan berbincang langsung dengan salah satu pengungsi di sini, Ibu. Nyun sewu nggih. Ibu, asmanipun namanya siapa? Darto Mulyono. Ibu Darto. Ibu Darto, saya ingin berbincang. Ibu sudah berapa hari, Bu, di sini? 4 hari. Sudah 4 hari. Ibu biasa berkegiatan kesehariannya sebagai apa ini, Bu? Senam. Oh, senam. Iya. Berarti di sini Ibu berkegiatannya senam saja begitu. Kemudian setelah senam? Setelah senam istirahat. Setelah istirahat makan. Untuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama Ibu di sini 4 hari apa saja, Ibu? Alat mandi, bantal, selimut. Nah, kalau Ibu sudah 4 hari istirahat di sini, berkegiatan di sini, nyaman tidak sih Bu dengan adanya bilik-bilik seperti ini? Ya enggak nyaman, tapi gimana ya Dek? Baik, terima kasih Bu. Sudah mau berbincang dengan saya, sehat selalu. Sehat. Monggo dipun lanjut lagi dahar siangnya, nggih, matur nuwun. Demikianlah laporan sementara dari barak pengungsian yang ada di Glagaharjo, Sleman. Kembali kepada Anda di studio. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Ketua FPI Rizik Syihab yang pagi tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta saat ini masih terjebak kemacetan di jalan tol. Kedatangan Rizik Syihab disambut simpatisan setelah berulang kali gagal pulang.
Simpatisan Rizik Syihab menyambut kedatangan Ketua FPI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Massa yang merangsek masuk bertakbir mengiringi kedatangan Rizik Syihab. Rizik Syihab pergi ke Arab Saudi April 2017 lalu untuk menunaikan ibadah umroh. Namun saat akan pulang, Rizik Syihab mengaku ada kendala keimigrasian. Rizik memutuskan tidak kembali ke Indonesia pasca adanya panggilan polisi terkait dugaan pelanggaran undang-undang pornografi. Setiba di Indonesia, Rizik Syihab langsung menuju rumahnya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Kita langsung pantau bagaimana kondisi terkini di sana bersama Bayu Pradana. Bayu, apakah Rizik Syihab sudah tiba di kediamannya? Ya, Wilson dan juga Bernadetta, sampai saat ini para simpatisan atau para massa dari Front Pembela Islam ini masih terus menunggu. Memang sampai saat ini Habib Rizik Syihab yang merupakan salah satu imam besar dari Front Pembela Islam ini masih belum juga tiba di kediamannya atau di markas besar Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta Pusat. Wilson dan Bernadetta, baru saja kami mendengar sedikit kabar terbaru bahwa Habib Rizik Syihab ini masih dalam perjalanan bertepatan di Grogol atau Mall Taman Anggrek, dan sampai saat ini pun para massa atau para simpatisan masih terus menunggu di sekitar Petamburan, di sekitar kediaman Habib Rizik Syihab untuk menunggu nantinya untuk menyambut langsung kedatangan dari Habib Rizik Syihab. Sementara berbagai kegiatan mereka lakukan sembari menunggu, mengingat ini sudah pukul hampir menunjukkan 12 siang, maka mereka melakukan aktivitas seperti makan siang, lalu juga tadi sempat menunaikan sholat zuhur terlebih dahulu sebelum nantinya menyambut langsung kedatangan Habib Rizik Syihab. Saya akan mengajak juru kamera Leman untuk sama-sama melihat kondisi terkini yang ada di sebelah sini. Kita bergeser sedikit ke sebelah sini, pemirsa, bahwa seperti inilah kondisi para simpatisan dari Habib Rizik Syihab yang masih terus menunggu kedatangan dari imam besar Front Pembela Islam yang sampai saat ini masih belum datang, di mana mereka sudah bersedia untuk menunggu di pinggir jalan. Nantinya dikabarkan bahwa Habib Rizik Syihab akan datang dari jalur ini menggunakan mobilnya, lalu nanti Habib Rizik Syihab juga akan langsung jalan kaki untuk menuju ke kediamannya. Sementara itu juga tentunya hal yang dapat kami sampaikan, dengan kedatangan Habib Rizik Syihab ini tentunya bukan menjadi kabar bahagia bagi para simpatisannya saja, tapi juga bagi para pedagang yang memang sudah menggelar dagangannya sejak dini hari, bahkan ada yang sejak kemarin. Mereka mengaku bahwa dengan adanya kedatangan Habib Rizik Syihab dengan massa yang bisa dibilang luar biasa ini dapat menjadi pemasukan bagi mereka. Setelah masa pandemi, mereka cukup kesulitan untuk mendapatkan pemasukan. Dan memang hal lain yang unik dari menunggunya para simpatisan untuk kedatangan Habib Rizik Syihab ini adalah diantaranya walaupun memang mereka melakukan aktivitas seperti makan minum dan menghasilkan meninggalkan sampah kemasan, namun kendati demikian ada juga sejumlah massa yang bukan hanya menunggu Habib Rizik Syihab saja, tapi juga mereka secara berbondong-bondong ini juga membawa plastik untuk memungut atau membersihkan jalanan Petamburan ini, Petamburan 3 tepatnya, agar nanti kembali bersih lagi tentunya. Sementara itu juga para massa sampai saat ini masih terus menunggu nanti kedatangan dari Habib Rizik Syihab yang dikabarkan nanti juga akan langsung disambut dari arah Selipi dengan sambutan drum band dan juga para jamaah tentunya atau para massa yang sudah menunggu di Selipi nantinya akan beriring-iringan mengiringi mobil kedatangan Habib Rizik Syihab sampai ke Petamburan 3. Wilson dan Bernadetta. Terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelum kedatangan Rizik Syihab membuat akses ke Bandara Soekarno-Hatta lumpuh karena dipenuhi massa yang menyambut Rizik Syihab. Massa merangsek hingga ke halaman parkir Terminal 3 Bandara. Akses menuju Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total. Pasalnya ada penumpukan kendaraan para simpatisan yang tidak dapat masuk ke dalam Bandara Soekarno-Hatta. Massa kebanyakan datang dari luar Jakarta ingin melihat langsung kedatangan tokoh FPI ini. Kemacetan bahkan terpantau sejak dini hari di ruas tol Sediatmo kilometer 32. Dampak lumpuhnya akses menuju bandara mengakibatkan banyak calon penumpang terlantar di tengah jalan.
Ya, kita juga nggak tahu sih ya ada seperti ini. Kalau tahu seperti ini mungkin saya akan jalan 4 jam sebelumnya. Karena tidak tahu ya saya jalan seperti biasa tadi 2,5 jam sebelumnya. Ya udah sampai di sini ya gimana kita jalanin aja sih. Untuk akses tol sendiri seperti apa Pak kondisi? Nggak bisa Pak, tadi saya keluar lewat Kamal. Dari Kamal masuk lagi keluar di Tol Benda. Sampai di Tol Benda nggak bisa masuk, saya jalan kaki sampai sini. Selasa pagi, akses menuju bandara untuk kendaraan roda 4 di jalan tol tidak dapat dilalui. Rizik bersama keluarga direncanakan akan tiba pukul 9 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai Saudia Airlines. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Usai jeda berikut, kami akan kembali dengan informasi kuliner khas Aceh yang paling digemari oleh wisatawan lokal dan luar daerah. Tetaplah bersama kami.